Apa itu pedagogi dan mengapa seorang calon pendidik wajib untuk memahaminya? Saya yakin kalian sudah familiar dengan kata pedagogi sendiri, meskipun saya tahu pasti di antara kalian ada yang masih salah mengucapkan. Pedagogy. 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 Kita sebagai pendidik dan kalian sebagai calon pendidik dituntut untuk terus-menerus belajar tentang pedagogi itu. Padahal belum tentu kita semua ngerti sebenarnya apa itu pedagogi. Nah, di materi kali ini saya akan memberikan sedikit pengantar tentang apa itu pedagogi sebelum kalian mempraktekkannya atau mengaplikasikan pedagogi ini dalam praktek mengajar. Tapi sebelumnya kita akan coba untuk mengeksplor apa sih sebenarnya pedagogi itu melalui pembahasan yang akan saya kaitkan dengan 4 teori belajar utama yang saya yakin kalian sudah sangat familiar. Tapi sebelumnya, mari kita definisikan dulu apa itu pedagogi. Pedagogi sendiri secara istilah diartikan sebagai metode, teori, dan filosofi dalam kegiatan mengajar. Tapi istilah pedagogi itu sendiri itu mengacu untuk mengajar anak-anak. Pedagogi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu pedagogos. Ya, itu. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani kuno ya. Pedagogos yang artinya adalah pemimpin anak-anak. Istilah pedagogi mulai digunakan tahun 1900-an. Tapi jika kalian perhatikan, penggunaan istilah pedagogi ini mulai mengalami penurunan sejak tahun 2000. Mengapa demikian? Alasannya adalah karena beban kerja guru yang semakin banyak. Jadi sekarang ini kan pekerjaan guru itu bukan cuma ngajar, tapi juga mengerjakan tugas administrasi, kemudian terkadang diberikan tugas tambahan dan lain sebagainya, sehingga guru menjadi tidak punya waktu untuk mempelajari ilmu di balik cara mereka mengajar itu. Jadi apakah pedagogi itu sendiri masih relevan kita gunakan sekarang? Atau ini sebenarnya hanya istilah yang digunakan di masa lalu? Nah, untuk menganalisis ini, mari kita kembali ke tahun 1800-an, di mana saat itu muncul satu teori belajar pertama di dalam dunia pendidikan, yaitu teori behaviorisme. Jadi behaviorisme adalah satu teori belajar yang berpandangan bahwa seorang guru itu harus punya kendali penuh terhadap kelas. Teori ini pertama kali muncul setelah seorang ilmuwan bernama Edward Thorndike melakukan percobaan dengan memasukkan seekor kucing ke dalam sebuah kotak, di mana di kotak itu ada 2 tombol yang bisa tersentuh oleh si kucing. Nah, di dalam kotak itu ada sebuah tombol yang jika dipegang oleh kucing atau tersentuh oleh kucing, maka akan membuat kotak itu terbuka sehingga si kucing bisa keluar. Setelah keluar, kucing itu dimasukkan lagi ke dalam kotak. Lalu keluar lagi, dimasukkan lagi, keluar lagi, dimasukkan lagi, dan seterusnya. Sampai akhirnya Thorndike menyadari bahwa si kucing semakin hari semakin cepat menemukan cara untuk keluar. Perlakuan inilah yang disebut dengan operant conditioning. Saya yakin kalian sudah pernah mendengar istilah itu. Dan teori inilah yang menjadi basic atau dasar dari behaviorism. Lalu gimana caranya kita mengaplikasikan itu di dalam pembelajaran? Seorang psikologis bernama B.F. Skinner adalah orang yang pertama kali mengaplikasikan behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran. Skinner berpendapat bahwa seorang guru itu harus punya kontrol penuh terhadap pembelajaran terhadap siswanya. Hingga Skinner menciptakan sebuah mesin yang disebut sebagai machine learning, di mana siswa bisa mengerjakan soal atau tugas di mesin tersebut. Kemudian mereka akan langsung mendapatkan respon jika jawabannya itu benar atau salah. Sehingga siswa akan langsung tahu kapan mereka salah, kapan mereka benar. Nah, konsep itu oleh Skinner disebut sebagai reinforcement, atau mungkin yang kita kenal sekarang istilahnya adalah reward and punishment.
Nah, sekarang kita menyadari bahwa ya, reward atau misalnya pujian itu bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi bentuk guide kita atau arahan kita kepada siswa agar mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Namun hari ini banyak yang mengkritik teori behaviorisme ini. Kenapa? Karena siswa menjadi tidak mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya, mereka tidak kreatif karena semuanya terpaku pada guru. Sehingga teori ini banyak mendapatkan revisi atau perbaikan. Meskipun hari ini masih banyak juga yang menggunakan pembelajaran menggunakan konsep behaviorisme ini. Oke, sekarang mari kita lanjut ke pendekatan yang kedua. Pendekatan kedua disebut sebagai liberasionisme. Kebalikan dari behaviorisme. Liberasionisme merupakan pendekatan pembelajaran yang fokus pada siswa dibandingkan kepada gurunya. Jadi pusat pembelajarannya ada pada siswa. Konsep liberasionisme itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Paulo Freire yang merupakan bentuk protesnya terhadap pendekatan behaviorisme pada waktu itu. Dia menyebut liberasionisme ini sebagai bentuk emansipasi pendidikan. Freire melihat bahwa pendidikan tradisional waktu itu adalah sebuah bentuk pendidikan yang tidak mendidik. Dia percaya bahwa siswa itu bukan sebuah gelas kosong yang harus kita isi, tapi lebih kepada seseorang yang harusnya membangun pengetahuannya. Seseorang yang menulis bukunya sendiri. Konsepnya adalah membiarkan siswa memilih apa yang mau mereka pelajari, apa yang menjadi minatnya. Dengan begitu, Freire berpendapat bahwa siswa akan menjadi lebih kritis dan kreatif. Jadi, liberasionisme berpendapat bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar mempelajari sesuatu, tapi lebih ke bagaimana cara kita belajar. Nah, menurut teori liberasionisme ini, guru seharusnya berada di samping mengawasi siswanya, bukan berada di panggung di depan. Dengan liberasionisme, siswa bisa memilih mana yang belum mereka pahami, mana yang ingin mereka pelajari. Tapi banyak juga yang mengkritik liberasionisme ini karena pembelajaran menjadi tidak terstruktur. Siswa bebas memilih belajar apa saja, dan siswa bisa belajar dari siswa yang lain karena mereka bebas berkelompok untuk membahas apa yang mereka ingin pelajari. Nah, dari kekurangan dan kelebihan itu akhirnya muncullah satu teori belajar baru yang bernama sosial konstruktivisme. Sosial konstruktivisme memandang bahwa siswa yang berdiskusi, siswa yang ngobrol di kelas itu juga satu bentuk pembelajaran untuk mereka. Karena dalam teori sosial konstruktivisme ini, interaksi sosial adalah kunci dari kegiatan pembelajaran. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Lev Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahwa siswa bisa belajar secara maksimal jika mereka bisa berdiskusi dengan temannya untuk menyelesaikan satu permasalahan. Teori ini muncul berdasarkan teori dari Piaget yang percaya bahwa kapasitas belajar seorang anak akan berkembang seiring dengan perkembangan akademiknya yang dia seiring dengan perkembangan usia. Teori ini disebut sebagai kognitif konstruktivisme. Tapi Piaget berpendapat bahwa belajar itu adalah sesuatu yang personal. Artinya setiap orang itu belajar dengan caranya masing-masing. Sedikit berbeda dengan pendekatannya Vygotsky yang berpendapat bahwa belajar itu adalah hasil interaksi. Sehingga konstruktivisme ini prinsip dasarnya adalah siswa membangun pengetahuannya melalui interaksi sosial dengan siswa yang lain. Pendekatan ini dianggap efektif jika siswa berdiskusi dengan didampingi oleh guru untuk menyelesaikan sebuah topik yang spesifik dan terukur. Nah, teori belajar terakhir adalah konektivisme. Konektivisme adalah pendekatan yang paling baru dalam dunia pendidikan.
Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan tahun 2005 oleh George Siemens. Pendekatan ini muncul sebagai akibat atau dampak dari perkembangan teknologi yang berpengaruh terhadap cara belajar siswa. Inti dari pendekatan ini adalah bagaimana siswa bisa belajar melalui teknologi. Prinsip dasar pembelajaran konektivisme ini adalah siswa mampu untuk menyaring informasi, membangun informasi, mengaitkan informasi yang saat ini banyak sekali tersedia di mana-mana, contohnya di internet, kemudian digunakan untuk membangun pengetahuannya. Mengapa pendekatan pembelajaran ini muncul? Karena Siemens berpendapat bahwa pembelajaran di era sekarang berbeda dengan pembelajaran di era zaman dulu, di mana dulu orang belajar dari buku yang buku itu sendiri masih sangat jarang kita dapati. Sehingga permasalahan pembelajaran zaman dulu adalah bagaimana cara mendapatkan informasi. Sedangkan sekarang informasi bisa kita dapatkan dengan sangat mudah. Permasalahan yang terjadi sekarang adalah bagaimana caranya menyaring informasi. Mana yang benar, mana yang salah. Jadi itulah masalah siswa di zaman sekarang. Itulah kenapa desain pembelajaran sekarang tidak lagi berbasis pada pengetahuan, tetapi lebih berbasis kepada keterampilan berpikir. Entah itu berpikir kritis, berpikir kreatif. Intinya pembelajaran sekarang adalah tugas guru mendampingi siswa untuk mendapatkan informasi yang benar, tidak lagi memberi informasi. Nah, dari pembahasan keempat teori belajar tadi, semoga kalian bisa mengambil kesimpulan mengenai apa sebenarnya pedagogi. Dan sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.